bundanya dulu. Jadi itu bisa saja terjadi. Dan di kami, di anak-anak yang bermasalah itu juga sering terjadi. Ketika anak ditanya, dia nggak jawab apa-apa. Apa yang dilakukan biasanya? Kasih kertas, kasih pulpen. Dan itu juga tidak bisa serta-merta. Ketika diminta kenapa terlambat, lalu dia bisa menuliskan, belum tentu. Butuh waktu, butuh trust dulu, butuh percaya dulu pada orang yang diajak ngobrol. Dan kita biasanya sering melakukan pelanggaran pada hal-hal itu. Apa contohnya? Kita sering menanyakan sesuatu atau bertanya sesuatu pada seseorang yang saat itu sedang sedih luar biasa. Kita melakukannya atas dasar turut bersedih, empati, tapi ternyata kita justru membuat trauma yang lebih dalam. Kira-kira kita melakukannya pada saat apa? Sinetron. Apa malah? Bisa jadi dalam 1 minggu terakhir panjenengan ada yang melakukan. Apa contohnya? Ibu bapak, dalam 1 minggu terakhir ada yang takziah. Wonten? Apa yang dilakukan ibu bapak pada saat takziah? Kancamu iki ngono. Kancamu iki. Mengucapkan bela sungkawa, nggih. Sae. Napa mare? Tanya biasanya, ya Allah, kok sakitnya gas pundi? Misal keluarganya meninggal karena kecelakaan. Orang meninggal itu ketika sakit duluan, mungkin yang ditinggal ini sudah siap, mentalnya mungkin sudah lumayan. Tapi ketika meninggalnya mendadak, kira-kira shock dong bener. Jadi ketika kita bertanya, piye bu kok iso kedadian kaya ngono piye? Apa kira-kira yang terjadi di ibu yang ditanya? Dan yang takziah itu mboten namung panjenengan, dalam sehari bisa jadi giring gumanti dan semuanya bertanya, piye bu kok iso ngono? Aku iso mung sik panggih loh. Sakit ya, dibayar ya. Jadi makanya kalau takziah apa yang harus kita lakukan ibu bapak? Terus, iya. Kalau beliaunya mau bercerita, oke. Tapi kalau mboten, namun mungkin didekati, kalau yang sesama jenis ditepuk bahunya atau dipegang tangannya, sudah selesai. Beliau merasakan kehadiran kita itu sudah luar biasa. Daripada beliau harus mengingat-ingat, ya Allah, lahir tadi lupa bapak helm, terus bercerita lagi, gitu ya. Sama seperti kejadian itu tadi. Nah, balik-balik ke kebijakan. Jadi di kebijakan ini juga harus dilihat juga apakah kira-kira kebijakan kita nanti kira-kira nyentuh hal-hal begitu atau bukan. Jangan-jangan nanti kalau hukumannya berupa hukuman fisik, anaknya ternyata punya kelainan jantung bawaan. Ketika hukumannya berupa kekerasan, jangan-jangan anak ini anak keluarga broken home. Di rumah dia nggak dapat kasih sayang, bapaknya dapat pasangan lagi, ya kawan. Ibunya dapat pasangan lagi, anaknya dengan siapa? Neneknya hari ini bisa masak, besoknya nggak bisa masak. Ini hal-hal yang mungkin bisa jadi nanti akan panjenengan hadapi, tapi semoga saja tidak. Dan ini yang kaitannya kekerasan seksual, panjang ya, pasal 10 ayat 2 yang masuk dalam kekerasan seksual, detail sekali dibahas di sini. Yang pertama, perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. Apa ini? Pertanyaannya Gus Nipon, apa ini? Harus bojone. Enek nopo mboten? Ada. Ada.
beberapa hari kemarin itu ada anak perempuan yang nangis kejer naik motor sambil memvideo pelaku. Entah sudah ketangkap atau belum? Sudah ya. Kenapa? Karena dia dijejeri oleh pelaku. Ada begal payudara. Ada lagi yang satu, ketika sudah jejer maka